Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam Renungan Hidup dalam Iman. Perenungan pagi hari ini terambil dari 1 Samuel pasalnya yang keempat. Saya akan baca beberapa ayat bagi kita sekalian, yaitu ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin, yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah. Nah Bapak Ibu, di dalam perenungan ini kita melihat bagaimana bangsa Israel ketika menghadapi satu pertempuran, lalu mereka diperhadapkan dengan satu kekalahan, ya, apa respon mereka? Nah, satu respon yang mungkin seringkali bukan hanya orang Israel lakukan, tapi juga kita, ya, yaitu mereka mencoba menyalahkan pihak lain, mencoba mengkambing hitamkan pihak lain dengan kekalahan yang mereka alami. Dan siapa yang mereka salahkan? Nah, di bagian ini, di dalam pertempuran bersama dengan orang Filistin ketika mereka kalah dan menewaskan 4.000, mereka katakan di ayat yang ketiga, "Mengapa Tuhan membuat kita kalah di dalam pertempuran ini?" Nah, satu sisi mungkin kita akan berpikir bangsa Israel ini menyalah-nyalahkan Tuhan, mempersalahkan Tuhan dengan kekalahan mereka. Namun di sisi lain ada satu hal yang benar dari prinsip dan konsep bangsa Israel, yaitu mereka tahu bahwa sebenarnya sumber, ya, dari kekalahan mereka itu adalah Tuhan. Dan dengan kata lain mereka tahu baik sumber kemenangan atau sumber kekalahan adalah Tuhan. Nah, ini benarnya satu teologi yang benar Bapak Ibu, bahwa memang baik itu kemenangan ataupun kekalahan itu sumbernya dari Tuhan. Tuhan yang pada akhirnya membuat bangsa Israel kalah. Namun yang anehnya saudara-saudara, ketika bangsa Israel tahu bahwa Tuhan yang membuat mereka kalah, perilaku mereka yang selanjutnya itu justru tidak mengikuti konsep mereka yang benar. Justru mereka melakukan tindakan yang tidak tepat. Mereka bukannya mengintrospeksi diri. Ada apa dengan kekalahan kami ini? Apa yang membuat bangsa kita ini kalah? Apakah tentara kita yang lemah, ya, atau ada hal-hal yang membuat kita kalah? Bukan itu yang mereka lakukan. Tapi yang mereka lakukan justru sebaliknya. Mereka justru memberhalakan sesuatu yang mereka anggap sebagai sumber kemenangan. Apa itu? Tabut perjanjian. Dalam perjanjian lama, tabut perjanjian itu lambang kehadiran Allah. Jadi kalau di Israel pada masa itu, kemanapun mereka pergi, tabut perjanjian itu selalu ada. Karena mereka mempercayai di tabut perjanjian itulah Allah hadir. Dan terbukti saudara, ketika mereka sudah mengambil tabut perjanjian, mereka memberhalakan tabut ini. Mereka yakin kemenangan di tangan mereka ketika tabut perjanjian sudah ada. Faktanya apa yang terjadi? Saudara, di ayat-ayat setelahnya kita akan menemukan bukannya kemenangan yang mereka dapatkan bahkan setelah tabut perjanjian ada di tangan mereka. Yang justru mereka dapatkan adalah kekalahan. Kalau kekalahan yang pertama hanya 4.000 jiwa yang tewas, di kekalahan yang kedua sebanyak 30.000 jiwa yang tewas. Nah, kenapa saudara? Karena kita melihat orang-orang Israel ini, sekalipun mereka punya konsep tentang Tuhan yang benar, namun ternyata seringkali justru mereka berperilaku tidak benar. Sikap mereka tidak benar. Nah, maka dari bagian firman Tuhan ini kita boleh belajar dari kegagalan bangsa Israel. Jangan sampai kita juga jatuh seperti kegagalan bangsa Israel. Yang kita harapkan
yang kita inginkan, lalu kita mencari solusi yang lain, bahkan kita mungkin berpikir bahwa Tuhan tidak memberikan satu kemenangan atau Tuhan tidak memberikan sesuatu yang kita inginkan, lalu kita memberhalakan pelayanan, memberhalakan persembahan, bahkan kita berpikir lewat persembahan ataupun mungkin lewat pelayanan kita seharusnya Tuhan ya menyediakan segala kebutuhan kita. Nah, ini adalah satu kegagalan bangsa Israel dan juga bisa jadi menjadi kegagalan kita. Maka belajar dari kegagalan bangsa Israel ini lebih baik kita mengintrospeksi ya, karena ternyata ada dosa di sana. Anak daripada Imam Eli, Hofni dan Pinehas, mereka imam yang sangat-sangat berdosa di hadapan Tuhan, dan itulah yang menyebabkan kekalahan. Maka mari Bapak Ibu, di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen, mari kita berperilaku sebagai seorang Kristen yang sejati, dan kita menunjukkan ciri dari seorang Kristen yang sesungguhnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.